Shalom, selamat pagi bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Mengawali hari ini, saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa meminta tuntunan Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa, kami sungguh datang mengucap syukur kepadamu. Oleh karena perkenanan-Mu, kami semua boleh dimungkinkan untuk kembali menikmati hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Memulai hari ini, kami akan belajar dari firman-Mu untuk menjadi pedoman kami dalam melanjutkan hari hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Karena kami sungguh rindu agar setiap perjalanan kehidupan kami semua berkenan bagi Tuhan. Karena itu melalui firman-Mu saat ini kami mau belajar apa yang semestinya kami lakukan dalam perjalanan hidup ini. Dalam keterbatasan kami semua, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, berdiamlah dalam hati pikiran kami semua, biarlah kami mampu menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar yang setia, biarlah setiap firman-Mu tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi betul-betul kami pahami, mengerti, terlebih Roh Kudus menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah perjalanan hidup kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Mari bersama-sama memperhatikan bacaan kita. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat 13, firman Tuhan. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-Mu ini berharga di mata-Mu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di mata-Mu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusanmu untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bacaan kita saat ini, tema yang akan kita renungkan bersama yaitu andalkanlah kuasa Tuhan. Andalkanlah kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan serta anak-anak, perjalanan hidup ini tidak akan selalu berjalan mulus-mulus begitu saja. Pada akhirnya kita akan mengalami berbagai hal dinamika kehidupan. Dan ketika ketidaknyamanan, kesulitan, atau persoalan yang tak kunjung usai, baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga kita, ataupun dalam pekerjaan kita, sadar atau tidak sadar, kita sering mempertanyakan keberadaan Tuhan.
Kisah Raja Ahazia, seorang raja Israel. Dalam pembacaan kita, ia mengalami musibah sehingga ia jatuh sakit. Dalam kekhawatiran dan kecemasan karena kondisi kesehatan tidak membawanya untuk bersandar dan meminta pertolongan Tuhan. Tetapi yang ia lakukan adalah meminta petunjuk kepada dewa lain, kepada ilah lain, meminta petunjuk kepada Allah Baal Zebub, Allah di Ekron pada saat itu. Dan ini merupakan tindakan menduakan Tuhan. Dan itu membuatnya mengalami kebinasaan hingga ia mati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, selaku pendengar, baiklah kita belajar dari kisah ini. Mengandalkan kuasa di luar Tuhan tidak akan membawa kehidupan, tetapi hanyalah kesia-siaan dan kebinasaan. Marilah kita terus bertekun belajar firman Tuhan untuk semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup ini, dan terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, agar ketika tantangan, persoalan atau pergumulan datang dalam kehidupan kita tidak lagi mempertanyakan keberadaannya, kita tidak lagi mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tetapi yang kita lakukan adalah terus bertekun dan setia berharap pada kuasa dan belas kasihan Tuhan. Agar kita tidak hidup dalam kebimbangan, bahkan kita hidup seperti orang yang tidak memiliki arah hidup. Hidup seperti orang yang tidak berpengharapan. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak, di dalam Kristus kita bermegah. Jangan hanya karena dunia membuat kita lupa arah dan tujuan kita di dalam Kristus. Teruslah andalkan kuasa Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Kuasanya tak terbatas. Undanglah Roh Kudus untuk terus menolong kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Karena hanya melalui kuasa Roh Kuduslah kita dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita dapat memahami apa yang seharusnya kita lakukan dalam perjalanan hidup ini. Jangan sampai apa yang dialami oleh Raja Ahazia menduakan Tuhan yang pada akhirnya membawanya pada kebinasaan dan kesia-siaan. Hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi janganlah kita mau bertanya bahwa di manakah Tuhan, tetapi sandarkanlah seluruh kehidupan kita dalam tangannya. Tuhan senantiasa berproses dalam perjalanan hidup ini. Tuhan terus terlibat dalam seluruh perjalanan hidup yang kita lakukan. Karena itu, hiduplah setia di dalam Tuhan, andalkanlah kuasanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena waktu ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk mewujudkan firman-Mu dalam perjalanan hidup ini. Terus setia mengandalkan kuasa Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi hambatan, apapun yang menjadi pertanyaan kami dalam perjalanan hidup ini, ajarlah kami untuk terus setia mengandalkan kuasa Tuhan yang tak terbatas dalam perjalanan hidup ini. Kami yakin dengan iman, Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati kami dalam melanjutkan hari ini, melanjutkan hari-hari kami ke depan. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus menuntun kami semua. Ajarlah kami untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam keterbatasan kami yang terus melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan beri kami hikmat untuk melihat apa yang benar, apa yang semestinya kami lakukan dalam perjalanan hidup ini, agar kehidupan kami tidak menyimpang dari apa yang Tuhan tidak kehendaki dalam perjalanan hidup ini. Diberkatilah kami semua selaku pendengar, mampukan kami untuk terus menghidupi persekutuan dalam kehidupan kami. Terlebih, biarlah Tuhan memakai kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami, bagi semua orang di sekitar kami, agar melalui kehidupan kami terpancar kemuliaan Kristus sendiri.
Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami, ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikianlah renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.